Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Misafa, hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Tema permenungan kita hari ini adalah kembali ke jalan yang benar. Tema ini kita renungkan dari bacaan kitab Keluaran bab 32 ayat 15 dan seterusnya. Di situ kita membaca atau mendengar kisah Musa dan Yosua yang turun dari Gunung Sinai membawa loloh batu, yaitu perintah Allah. Perintah itu hendak diberikan kepada bangsa Israel. Namun ketika mereka berdua berjumpa dengan orang-orang Israel, ternyata mereka telah berpaling dari Allah dengan membuat lembu emas. Kemudian setelah Musa dan Yosua kembali menghadap Allah, Allah menjadi murka dan berkata, "Bangsa itu telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas." Namun dengan rendah hati, Musa dan Yosua memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Dan kemudian Allah meminta mereka berdua untuk pergi dan tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kalimat yang menjadi bentuk ungkapan murka Allah. Bangsa itu telah berbuat dosa sebab mereka telah membuat Allah emas. Tentu sebagai manusia ada kalanya kita menunjukkan kelemahan atau kesalahan dari diri kita. Ada kalanya secara sadar maupun tidak kita juga berbuat dosa, melawan atau menyangkal Allah. Andaikan kita bisa mengenal dan menyebut apa saja dosa yang kita lakukan, itu bisa membantu kita untuk kembali ke jalan yang benar. Jikalau memang dosa itu atau kesalahan itu menyesatkan kita. Misalnya, saya tahu bahwa saya sedang marah dan saya mengungkapkan marah itu dengan berteriak, dan mungkin teriakan itu melukai hati pasangan saya atau anak-anak atau orang-orang yang mendengarnya. Jika saya mengenal apa yang menjadi kesalahan saya dan kemudian menyadari bahwa itu salah dan meminta maaf, kemudian bertobat untuk tidak berjanji mengulanginya lagi, maka kita sedang menuju kembali ke jalan yang benar, di mana kita bisa mengalahkan mungkin ego atau emosi yang ada dalam diri kita. Contoh lain misalnya ketika kita merasa malas. Malas itu godaan yang juga saya alami, yang mungkin juga kita semua alami karena satu dan lain hal. Dan kemalasan terkadang membuat semua rencana atau semua niat baik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kalau saya menyadari bahwa saya akan menjadi seorang pemalas, artinya saya akan menunda rencana saya, atau saya malas, enggan untuk melakukan itu, maka saya sudah mengenali apa yang menjadi kelemahan saya dan berusaha untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, kemalasan itu terungkap atau terwujud, semoga kita cepat-cepat sadar, mengenali itu, dan segera mengatasinya.
Dan itulah upaya kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tentu kita bisa menyebutkan kesalahan atau dosa-dosa lain yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tidak punya waktu untuk berdoa, seringkali sulit untuk mengampuni, egois, mungkin iri hati, atau juga dosa-dosa lain yang saking banyaknya tidak bisa disebutkan. Namun, bacaan hari ini mengundang kita untuk mengenali apa yang menjadi kesalahan kita, dengan rendah hati mengakuinya, dan sedapat mungkin berusaha untuk memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Artinya meninggalkan kelemahan dan dosa-dosa itu. Sebab sama seperti bangsa Israel, mereka pun kembali mendengarkan Musa yang merupakan utusan Tuhan, dan pada akhirnya sampai ke tanah terjanji karena mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan patung lembu emas yang mereka buat. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin mengenali kelemahan dan kesalahan atau dosa-dosa kita, supaya kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus menuju ke jalan yang benar, yaitu jalan kepada Bapa melalui Kristus Putranya. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu menuntun kami supaya kami semakin dekat kepadamu, juga ketika kami lemah dan tak berdaya. Biarlah karunia Roh Kudus-Mu membimbing dan menguatkan kami selalu untuk taat dan setia mendengarkan perintah-Mu. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Matur nuwun, berkah dalem. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.